kita semua, dimana insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Insya Allah dalam waktu dekat ini tidak lama lagi saya sekeluarga akan kembali ke Indonesia, akan pulang ke tanah air dan akan kembali berjuang bersama umat Islam di kita punya negeri tercinta. Karena supaya kita bisa saling bergandeng tangan, bahu membahu, menyelamatkan kita punya negeri dari keterpurukan. Karena saat ini maksudnya apa yang diamankan? Ya kalau pulang ya silakan aja pulang. Dia tersangka apa bakal langsung tangkap gak tuh? Ya nanti kita lihat dari Polda ya. Kan kasusnya di Polda kan? Di Polda Metro sama Polda Jabar ya. Nanti saya tanya. Sebuah spanduk raksasa sudah terpasang di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, dekat markas FPI. Spanduk itu bermaksud untuk menyambut kedatangan Rizik Syihab, imam besar mereka yang katanya akan pulang. Di spanduk itu ada foto Rizik dengan tulisan besar di depannya, "Ayo Revolusi Akhlak." Dan di bagian bawah spanduk tertulis, "Kami, Laskar Pembela Islam seluruh Indonesia, siap menjaga dan mengawal imam besar kami, walaupun bersimpah darah dan nyawa taruhannya." Disertai seruan takbir 3 kali. Ini maksudnya apa ya? Revolusi akhlak kok siap bersimpah darah dan bertaruh nyawa? Memangnya kita hidup di negara barbar yang tidak kenal hukum? Kalau seperti kasus Bahar Smith yang menganiaya anak-anak, lalu apakah Laskar ini akan membela Bahar hingga bersimpah darah melawan aparat keamanan begitu? Atau justru akan membela anak-anak yang dianiaya Bahar atas nama revolusi akhlak dan akan mencela perbuatan Bahar? Tidak kan? Soal kepulangan Rizik Syihab ini memang cukup memenuhi pemberitaan. Setiap saat ada saja beritanya. Sebelumnya banyak orang juga yang menduga bahwa kepulangan Rizik hanyalah omong kosong. Dugaan itu berdasarkan beberapa indikasi. Antara lain, tidak adanya panitia penyambutan seperti ketika ada isu yang sama pada tahun 2018. Waktu itu panitia penyambutan disiapkan, bahkan disertai dengan seruan agar memutihkan bandara. Seolah tak terima dengan pandangan orang, Wasekjen PA212 Novel Bamukmin pun buka suara. Untuk masalah HRS sudah ada jubir khususnya, yaitu Bang Munarman. Akan tetapi, untuk PA212 tentunya sudah menyiapkan penyambutan khusus, ujar Novel pada Senin malam 26 Oktober 2020. Novel juga menjelaskan jadwal pulangnya. Insya Allah antara akhir bulan ini atau awal bulan depan, yaitu bertepatan dengan bulan Maulid Nabi, ujar dia. Kalaupun sudah pasti, kenapa perlu bantuan Rocky Gerung hingga menggertak-gertak pemerintah? Tapi akhirnya minta pemerintah yang menjemput Rizik. Tak hanya Rocky Gerung, ahli hukum tata negara Refli Harun pun turut angkat bicara terkait beredarnya video singkat dari imam besar Front Pembela Islam itu. Kita semua, dimana insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Insya Allah dalam waktu dekat ini tidak lama lagi saya sekeluarga akan kembali ke Indonesia, akan pulang ke tanah air dan akan kembali berjuang bersama umat Islam di kita punya negeri tercinta. Amin ya rabbal alamin. Karena walau bagaimanapun juga Indonesia adalah negeri kita semua. Bagaimana supaya kita bisa saling bergandeng tangan, bahu membahu, menyelamatkan kita punya negeri dari keterpurukan. Karena saat ini video berdurasi 1,5 menit itu berisi pernyataan Rizik yang berjanji akan segera pulang ke Indonesia. Pada era modern nasional, Refli mengkaji dari sudut hukum tata negara dan hak asasi manusia. Menurutnya, hak setiap warga negara untuk menginjakan kaki di tanah air tumpah darah sehingga pemerintah diminta usahakan kepulangan Rizik Syihab. Denda 110 juta kan mudah. Denda miliaran TKW yang terancam hukuman mati saja pemerintah mau talangi, apalagi cuma 110 juta, kata Refli dikutip dari pernyataan di kanal YouTube-nya.
Padahal pemerintah Indonesia lewat Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, sudah berkali-kali menjelaskan bahwa yang terjadi di sana adalah Rizik masih belum bisa pulang karena banyak kendala. Salah satunya adalah denda overstay dan salah duanya adalah melakukan pelanggaran hukum di sana. Kalaupun menurut Refli 110 juta rupiah itu mudah dan murah, kenapa tidak umatnya saja yang patungan buat kepulangan Rizik? Lagi pula, Rizik kabur ke Arab karena menghindari hukum yang ada di negara ini. Kenapa ketika ingin pulang, negara juga yang harus menanggungnya? Itu tidak masuk akal. Beda ceritanya kalau Rizik ingin pulang dan bersedia melanjutkan kasus hukumnya. Maka Rizik dengan senang hati akan dijemput langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, layaknya penjemputan tersangka kasus hukum yang bersembunyi di luar negeri. Sepertinya isu kepulangan Rizik ini lebih nampak sebagai gertakan-gertakan berisik yang ditujukan ke pemerintahan Jokowi. Dari kesengajaan disampaikan di tengah demo penolakan Omnibus Law, hingga keterangan-keterangan yang menyusul kemudian sampai desakan pemecatan terhadap Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi. Lalu bagaimana tanggapan pihak lain? Loh, siap menggertak, siap pula ditanggapi kan? Tanggapan dari Polri dan GP Ansor ternyata dengan telak menskakmat gertakan-gertakan dan kehebohan isu kepulangan Rizik itu. Ketua Umum GP Ansor Yakut Holil Komas atau Gus Yakut memaparkan dengan telak strategi di balik gembar-gembor kepulangan Rizik. Dugaan saya begini, ini kepulangan Rizik sengaja diciptakan, sengaja agar orang yang sudah mulai melupakan dia kembali ingat, kata Gus Yakut. Soal benar pulang atau tidak, kan sudah berulang-ulang dia ngomong mau pulang dan nyatanya enggak pulang-pulang, lanjutnya. Ini sejalan dengan analisa pengamat politik. Saya menduga ini strategi untuk menjaga stamina perjuangan. Mungkin spirit kader karena sudah mulai menurun, jadi perlu suplemen pendorong agar tetap terjaga, ujar Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis Fadli Harahap. Pasalnya, dalam beberapa aksi demonstrasi, terlihat massa FPI dan kawan-kawan tidak begitu greget seperti aksi-aksi sebelumnya. Jadi, isu kepulangan Rizik itu semacam vitamin C supaya Laskar tetap semangat, punya imun tinggi dan tidak terkena corona mungkin. Lalu bagaimana tanggapan dari Polri? Ketika FPI dengan garangnya berdemo lalu mengumumkan bahwa Rizik akan pulang. Imam Besar Habib Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi, seru Ketum FPI Ahmad Sobri Lubis, plus memuji pemerintahan Arab Saudi yang katanya membantu Rizik. Padahal kenyataannya justru pemerintahan Arab Saudi yang mencap Rizik sebagai pelanggar undang-undang di sana. Pokoknya laganya mereka ini kayak yang punya negara saja dan gak butuh pemerintah negara ini. Apakah gertakan mereka dirasakan oleh aparat kepolisian? Ternyata respons Polri sangat santuy. Ya silahkan saja pulang ke Indonesia, ujar Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiono. Jadi ya kalau mau pulang silahkan saja, enggak ada pengamanan khusus, lanjut Awi.